kita bisa menjadi bangsa yang mandiri, yang ditopang dari kegiatan pertanian. Karena bumi kita kan gemah ripah loh jinawi. Jadi cukup masuk akal kita mandiri dari pertanian. Viral di media sosial, hamparan Taman Refugia dengan background Gunung Welirang dan Penanggungan di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Suasana alam segar dengan dominasi kuning menyala tak pelak mengundang wisatawan untuk datang di desa yang terletak di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut ini. Kayak di Ubud, suasana sawahnya, terus ini bunga-bunganya ini juga bagus. Harga terjangkau, sangat murah, bila perlu sangat murah karena cuma Rp5.000. Jadi nggak rugi kalau misalkan kita mau foto-foto, mau cari spot untuk foto yang bagus, bisa saya rekomendasikan untuk di sini. Kalau tempat ini bagus, soalnya lebih natural ketimbang di tempat yang sebelah-sebelahnya itu. Dan juga ramah sama kantong gitu. Biayanya mulai makan sampai parkir dan lain-lainnya lebih murah dan lebih natural. Tak sekedar cantik loh, tanaman refugia ini punya berbagai manfaat. Refugia adalah istilah jenis tanaman pengendali hama yang terdiri dari berbagai jenis tanaman seperti bunga matahari, kenikir, bunga kertas, dan beberapa tanaman lain. Taman Refugia dikreasikan warga tak cuma untuk menarik perhatian pengunjung. Memang kita sedang mendesain satu taman yang kita namakan Taman Refugia. Nah, sebenarnya Refugia ini sebuah nama tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk pengendali hama. Jenisnya ya macam-macam. Jadi ada kenikir, ada bunga matahari, ada wijen, dan bunga-bunga yang lain. Bunga-bunga ini menghasilkan cairan yang kadang-kadang rasanya manis sekali gitu ya. Ada yang berupa nektar, ada yang berupa polen. Dan ini adalah makanan yang bagus untuk predator, musuh alam, teman petani. Ketika kesediaan makanan ini cukup, maka predator akan berkembang pesat. Nah, masalah di pertanian non-organik ini punahnya predator. Sehingga hama ini tidak ada mangsanya. 3 fungsi tanaman refugia selain sebagai habitat bagi predator hama, beberapa tanaman juga untuk dikonsumsi, serta sebagai daya tarik wisatawan yang dapat meningkatkan ekonomi warga. Diinisiasi sejak tahun 2007, komunitas organik Brenjong beranggotakan sekitar 30 anggota petani yang bercocok tanam secara organik. Nah, di sayuran organik ini kita lebih menguntungkan ya, karena hasilnya lebih banyak daripada yang non-organik. Karena kenapa? Harganya lebih mahal dibandingkan harga di pasar lokal. Seperti misalnya bayam. Bayam 1 kilo biasanya di harga pasar lokal bisa nyampe 1.500–2.000. Nah, kalau di sini lebih dari itu, 6.000 ke atas lah ya. Nah, dari situ jadi ada pendapatan tambahan dari ibu-ibu yang menanam sayuran organik. Anggota akan diberi fasilitas pelatihan dan pendampingan pertanian organik, peminjaman rumah sayur organik, hingga pengemasan hasil panen beserta pemasarannya. Saya melihat betapa pentingnya kita garap sektor pemasaran. Karena kita harus memastikan bahwa yang diproduksi oleh anggota itu laku. Sebenarnya yang non-organik aja laku, apalagi yang organik. Jadi mindset selama ini nggak ada yang beli, itu sebenarnya mindset yang sesat itu. Yang nggak sehat aja banyak yang beli, rebutan, apalagi yang sehat. Nah, itu kemudian kita bentuk satu divisi pemasaran, ngurusi pasar. Jadi segmen marketnya siapa, value proporsinya, nilai tambah dari produk kita apa, kemudian kita bangunlah jaringan dan seterusnya. Akhirnya sampai sekarang kira-kira ya 11 tahun kita sudah bisa akses pasar.
Nah, itu juga menjamin sustainability dari program ini. Jadi orang terus berproduksi akhirnya. Selain label halal, produk dari Kampung Brenjong telah tersertifikasi organik secara internasional, sehingga mampu menembus pasar organik di Surabaya. Selain sayur, ada juga produk organik beras putih, beras merah dan hitam yang diproduksi di lahan seluas 12 hektar. Komunitas organik Brenjong terus mengedukasi terkait pentingnya bercocok tanam ataupun mengkonsumsi makanan organik dan meninggalkan pertanian non-organik. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetis yang berlebihan itu membuat tanah kita kritis, membuat tanah kita rusak, tidak subur. Dan semakin lama semakin tergantung dan dosisnya juga semakin tinggi, kebutuhannya juga semakin banyak. Begitu juga pestisida. Jadi ada kerusakan di lingkungan di sana, ada kualitas hasil produk pertanian juga ikut turun. Seiring dengan semakin banyaknya petani menggunakan pupuk dan pestisida kimia, berikut juga dosisnya. Seiring dengan itu, kualitas makanan bahan pangan kita, baik yang berasal dari padi, sayur-sayuran, buah, dan seterusnya, lalu kemudian tanaman itu kita konsumsi. Jadi kita mengkonsumsi sayur bersama-sama juga dengan racun. Akhirnya masuk ke dalam darah kita, kualitas darah kita menjadi buruk. Ketika darah kita buruk, kotor, kental, ya muncullah berbagai macam gangguan kesehatan. Dan mulai dari tingkat ringan, medium, sampai berat. Selain menggiatkan warga menanam sayuran organik di pekarangan rumah, komunitas Brenjong juga mewadahi puluhan petani untuk menanam padi organik seluas 12 hektar di Desa Penanggungan. Alhasil, banyak wilayah yang ingin menduplikasi keberhasilan yang ada di Kampung Brenjong. Kami dari Desa Sidoarjo mempunyai semangat yang sama untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terkait masalah pemanfaatan lahan-lahan tidur yang selama ini selama puluhan tahun tidak pernah digunakan. 3-4 bulan yang lalu sudah kami gerakkan dan kami berhasil ada 24 taman yang kami bangun. Tujuannya ke sini dan ke belakang desa kami bisa meniru, minimal studi banding ini bisa memberikan manfaat yang baik pada masyarakat yang lainnya. Dari melestarikan sampai pada pemanfaatan ekonomi masyarakat, semua berkesinambungan. Komunitas organik Brenjong berharap banyak desa menduplikasi sistem pertanian organik yang mereka kembangkan, serta meninggalkan penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi. Organik itu sangat unggul. Pertama, menyehatkan manusia, people. Yang kedua, menyehatkan bumi, planet. Ya. Yang ketiga, profit. Ada keuntungan di situ. Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat tingkat dunia, mau bayar mahal untuk kesehatan, untuk investasi generasi yang akan datang.